belum pada datang. Maka tuh ditanya jawab. Nggak sempat gue baca dulu. Sambil nunggu. Kenapa sih? Kok belum pada datang? Coba telepon aku ya. Kenapa nggak ada yang ketangkap ya? Ini kenapa sih orang-orang? Minggu depan pasti diundur. Lu nggak denger ya? Iya, soalnya dia rapat biasa. Oh, lu tidur kali, Rif? Biasaan, lu tidur mulu kalau gimana ya? Ngantuk guys, ini orang-orang itu ih parah. Ya, bahasa wajib kan udah tau nggak? Suruh bisa gak sih? Bukan, itu kan udah kemarin. Iya. Masih tidur aja. Kan nggak tahu kan? Katanya lu juga sama, lu udah tahu. Kalau nggak salah, minggu ini tuh kayaknya tentang ruang lingkup, ciri-ciri sama tujuan Islam. Betul lu udah pada belajar belum sih? Bentar lagi mas tau. Belum sih, baru dikit sih gue ngerangkum. Belum lagi. Gak ada jalan bagus sekali. Sama. Coba sih yang punya Bagi. Boleh. Skill bareng-bareng gitu. Sering banget. Capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pintunya emang kayak gini ya? Iya, Iya, pakai Pak. itu, Pak. Isi. Rusak kayaknya Pak. Oh, ini emang kampus harus direnovasi nih secepatnya ya. Iya, Pak. Gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah Pak. Baik, ya. Udah siap belum nih buat puas nanti? Aduh, gimana ya? Insya Allah, Pak. Jangan insya Allah dong, mahasiswa tuh harus siap dengan segala hal. Amin. Baik Pak. Baik, Pak. Bapak udah apa rapatnya Pak? Alhamdulillah lancar rapat saya. Ya saya tadi tuh rapat mikirin tentang bagaimana Tirta ini bisa lebih maju gitu. Ini demi kalian juga sebenarnya. Makanya jadi saya mohon maaf banget ya telat. Iya, Pak. Nggak apa-apa, Gak Pak. apa-apa, santai aja. Oh iya, oke baik, langsung saja ya kita absen untuk pembelajaran hari ini. Oke, saya buka siapatnya dulu ya. Iya Pak. Wah, jaringan saya agak nge-lag ini, tunggu ya. Mau di-hotspotin nggak Pak? Oh nggak usah. Kan ada wifi kampus Pak. Iya Pak. Saya kaya beli kuota sendiri. Siap Pak. Oke, baik langsung saja. Hanif Ibrahim. Hadir, Pak. Iya. Lalu Ratu Maratu Solihah. Hadir Pak. Muhammad Reza Aulia. Gak ada Pak. Oh, kalau boleh tahu kenapa tuh alasannya dia? Saya kurang tahu sih Pak. Coba tanya Hanif aja tentangnya Pak. Gimana nih? Kan kamu selalu bareng tuh Hanif. Sakit dia, Pak. Sakit. Oke. Harusnya izin dulu dia ke saya, bawa surat sakitnya. Gak boleh gini. Nanti besok bilangin ya ke dia. Oke, Pak. Lalu Siti Aida Asa. Hadir Pak. Oke. Lalu Olivia Devianti. Hadir Pak. Oke.
Oke, jadi yang nggak hadir hanya Reza ya. Iya. Oke. Oke, kalian gimana nih persiapannya buat UAS nanti? Udah lumayan sih Pak, cuma belum cukup. Pak izin bertanya dong, kira-kira kisi-kisi buat UAS apa ya Pak? Diskusi buat UAS. Ini ya, diskusinya ya. Dari UTS nggak sih Pak? Iya, ya dari UTS. Oke, jadi buat diskusi UAS nanti, nah kalian tuh pelajari aja dari pertemuan ke-6 dan seterusnya. Nah, kalau bisa lihat dari RPS, kalau misalnya RPS juga nggak ada, nanti saya kirim lagi. Iya Pak. Baik Pak. Baik, Pak. Pak, mau nanya Pak, pertemuan sekarang membahas materi apa ya Pak? Oke, jadi materi hari ini tentang ruang lingkup, ciri-ciri dan tujuan hukum Islam ya. Sebelumnya ada yang pengen ditanyakan nggak? Saya Pak izin bertanya. Jadi pertanyaannya tuh apa aja sih yang termasuk dalam ruang lingkup hukum Islam? Jadi Aida, ruang lingkup hukum Islam itu meliputi berbagai aspek seperti aspek kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah, atau muamalah nggak? Tahu. Hubungan sosial ekonomi, lalu pidana, hingga tata negara. Hukum Islam juga mencakup segala sesuatu yang diatur oleh ajaran agama Islam gitu. Pak, saya mau nanya lagi dong Pak. Apakah semua muslim wajib tunduk pada hukum Islam? Jadi hukum Islam itu berlaku bagi seluruh umat muslim gitu. Namun penting untuk dicatat bahwa dalam beberapa kasus negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim menerapkan hukum sekuler dalam sistem hukum mereka dengan beberapa bagian hukum Islam yang bisa diadopsi. Pak, izin bertanya terkait hukum Islam. Nah, ada nggak sih Pak ciri-ciri hukum Islam tersebut gitu? Terima kasih. Oke, jadi ciri-ciri dari hukum Islam itu terletak pada sumber hukumnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Lalu prinsip-prinsip syariah juga menjadi landasan utama dalam pembentukan hukum Islam. Nah, hukum Islam juga dikenal karena keadilan, proporsionalis, dan perlindungan terhadap hak-hak individual. Gitu. Izin bertanya lagi terkait hukum Islam, apa sih tujuan hukum Islam itu sendiri? Oke, jadi tujuan hukum Islam secara umum adalah memelihara harta. Jadi menurut ajaran Islam, harta merupakan pemberian Allah kepada manusia untuk kelangsungan hidup mereka. Untuk itu, manusia sebagai khalifah di bumi dilindungi haknya untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal, sah menurut hukum dan benar menurut aturan norma. Jadi hukum Islam ditetapkan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri, baik yang bersifat primer, sekunder maupun tersier, gitu. Jadi buat kalian nih yang pengen bertanya nih, saya kasih kesempatan terakhir, boleh silahkan angkat tangan. Olivia. Oke, silakan Hanif, silakan. Jadi pertanyaan saya nih Pak ya, apa sih pentingnya pemahaman tentang hukum Islam bagi umat muslim Pak? Tolong dong dijawab Pak, saya butuh pencerahan banget nih Pak soal ini. Terima kasih Pak. Pemahaman tentang hukum Islam itu sangat penting. Kenapa? Bagi umat muslim, karena membantu mereka menjalankan ibadah dengan benar, lalu hidup dalam keharmonian dengan sesama, lalu memenuhi kewajiban sosial dan ekonomi. Bagaimana Hanif? Jadi seperti itu Hanif. Itu nilai-nilai yang didapat dari kita belajar tentang pemahaman hukum Islam ini. Oh gitu ya Pak. Oke Pak, baik Pak, terima kasih. Oke. Jadi gimana nih pembelajaran hari ini, teman-teman? Pada paham nggak? Paham. Oke, saya minta satu dari kalian deh coba menjelaskan materi dari hari ini. Dapat nilai plus, gampang dapat nilai plus sama saya. Pak, Oke, baik lagi ya. jadi Pak menurut saya ingin menyimpulkan kesimpulan tentang yang bagian ruang lingkup. Jadi menurut pemahaman saya di ruang lingkup hukum Islam itu ada dua macam. Yang pertama itu hubungan manusia dengan Tuhannya atau yang biasa disebut dengan hablum minallah, dan yang kedua itu hubungan manusia dengan sesama manusianya yang biasa disebut juga hablum minanas. Jadi untuk hubungan yang pertama yang hablum minallah itu disebut juga
ibadah. Dan yang kedua itu yang Habib bin Anas itu disebut juga biasanya dengan sebutan muamalah. Kayaknya seperti itu sih Pak yang saya pahami. Oke, baik, karena tadi udah disampaikan ya kesimpulan dari teman-teman kalian. Langsung saja kita cukupkan kelas hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk di masa depan ya. Amin. Oke, Bapak izin pamit dulu ya. Terima kasih Pak. Nanti kita besok-besok ya siap-siap minggu depan apa UAS kita. Ya, Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Alhamdulillah. Aduh, saya juga. Itu puasa. Enggak sih, ya kan nanti ya kami yuk. Mana ya? Kami berapa kalian? Ya, ya. Iya, ini seberapa nggak sih? Nongkrongan sih gua. Udah deh, Ayo, ayo. ayo, ayo. Yuk, aduh, capek banget. Kantin kan? Ya, kantin yuk. Hey man, up on the hill up here, I used to write you. You love the way I watch the sun through my eye finger. We spent some times to the day we met. Can I fall into? Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I'll set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Now let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on the sides apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start.